Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia Ramadhani dengan NPM 20010027. Saya berasal dari Universitas Jambi. Saya di Istiqomah dengan NPM 2010-216 dari Universitas Jambi. Perkenalkan, saya Jenny Fitriani, NPM 2010-2164 dari Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Ainin Azeri, NPM 209 dari UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Ambo Endeng, NPM 2000-15120 dari Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Malina Agustin dari Universitas Negeri Padang dengan NPM 2001-032-069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait dengan investigasi fraud atas laporan keuangan. Nah, setiap perusahaan tentunya mempunyai laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan tersebut. Adapun kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Nah, laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga akan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen ataupun pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, berdasarkan dari SA Seksi 312 PSA 04 menyebutkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual ataupun keseluruhan ya cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Nah, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adapun salah saji yang dilakukan sebagai perusahaan tadi itu akan berakibat dari kekeliruan ataupun kecurangan. Nah, istilah kekeliruan berarti salah saji ataupun menghilangkan secara tidak sengaja jumlah ataupun pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, dalam menurut SA Seksi 312 PSA 06 menyatakan bahwa kekeliruan mencakup kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Terus yang kedua ada estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan ataupun salah tafsir kata, dan yang ketiga adalah kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian ataupun pengungkapan. Pengertian dari fraud ataupun kecurangan atau yang disebut dengan error adalah salah saji ataupun kealpaan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, yang dalam keadaan tersebut para pengambil keputusan dapat berubah keputusannya keadaan. Kurang lebih keadaan berikut termasuk dalam kriteria kesalahan adalah yang pertama adalah kesalahan dalam pengumpulan ataupun pemrosesan data akuntansi yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Terus yang kedua ada taksiran akuntansi yang tidak benar atau yang berasal dari salah penafsiran. Dan yang ketiga kesalahan-kesalahan dalam penerapan aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang diklasifikasi ataupun cara penyajiannya ataupun yang lainnya, ataupun pengungkapan yang lainnya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan penyimpangan atau irregularities, di mana penyimpangan ini adalah salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan yang disengaja, di mana dalam keadaan ini para pengambil keputusan itu bisa merubah keputusannya secara tiba-tiba. Nah, penyimpangan dalam laporan keuangan ini biasanya menyesatkan bagi para penggunanya, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Istilah yang biasa digunakan itu adalah kecurangan manajemen atau manajemen fraud. Nah, kriteria-kriteria yang termasuk dalam penyimpangan di sini meliputi manipulasi, falsifikasi, dan alterasi catatan-catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Salah penyajian atau misrepresentations atau penghapusan atau omissions ini disengaja atas transaksi-transaksi dan informasi penting lainnya. Salah penerapan atau misapplications prinsip-prinsip akuntansi terhadap jumlah, klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan yang disengaja. Nah, fraud atau kecurangan ini merupakan penipuan yang disengaja yang dilakukan dan menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Seperti yang kita tahu, kecurangan atau fraud ini pada umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran atau diterima secara umum terhadap tindakan tersebut atau yang biasa
kita sebut itu rasionalisasi. Nah, fraud atau kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau dari luar organisasi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya secara langsung merugikan pihak orang lain. Orang awam ini seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud atau kecurangan ini sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait definisi fraud atau kecurangan itu sendiri. Jadi di sini menurut Tuan Anggota pada tahun 2010 itu menyatakan bahwa fraud audit atau audit forensik adalah suatu penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Kemudian di sini ada pengertian fraudulent financial reporting menurut Arens pada tahun 2005. Ia mengatakan bahwa fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omissions of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, WorldCom is reported to have capitalized as fixed assets billions dollars that should have been expensed. Omissions of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities. Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involve adequate disclosure. For example, a central issue in the Enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as special purpose entities. Jadi pengertian fraudulent financial reporting ini menurut Iman Sarwoko dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, definisi-definisi yang telah disebutkan tadi memiliki satu tujuan untuk kepentingan pribadi dan ada pihak yang dirugikan. Itulah yang disebut sebagai fraudulent atau kecurangan. Nah, kemudian di sini unsur-unsur kecurangan ini secara umum terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu harus terdapat salah pernyataan atau misrepresentation. Kemudian yang terjadi dari suatu masa lalu atau past dan pada masa sekarang atau present. Kemudian fakta bersifat material atau material fact yang dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan atau make knowingly or recklessly untuk tujuan tertentu, misalnya menipu. Kemudian dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud atau intent untuk menyebabkan suatu pihak beraksi. Kemudian secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain. Pihak yang dirugikan itu harus beraksi atau act terhadap salah pernyataan tersebut atau misrepresentation yang merugikannya. Kecurangan di sini juga termasuk tapi tidak terbatas pada manipulasi ya. Nah, kecurangan di sini termasuk manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari terjadinya kecurangan atau fraud ya. Kemudian di sini kecurangan itu biasanya mencakup 3 langkah teman-teman. Yang pertama itu ada tindakan atau the act, kemudian ada penyembunyian atau the concealment, dan yang ketiga ada converse atau the confession. Nah, tindakan kecurangan ini biasanya adalah pencuriannya atau theft. Dalam contoh yang sederhana nih, misalnya pencurian dana kas kecil itu juga merupakan kecurangan atau fraud. Nah, apabila tindakan itu telah selesai, usaha harus dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Dalam kasus pencurian kas tadi, misalnya itu memasukkan saldo dalam akun kas merupakan penyembunyian. Kemudian setelah aktiva disalahgunakan dan fakta yang disembunyikan, pelaku harus dapat mengkonversikan aktiva tersebut untuk dapat menikmatinya. Dalam kasus pencurian dana kas kecil yang telah dijelaskan tadi, konversinya itu dapat terjadi apabila pelaku mendepositokan dananya tadi itu ke dalam rekeningnya dan melakukan pembelian uang kejahatannya. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai faktor pemicu fraud. Ada berbagai macam faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya fraud.
Di sini kita akan membahas yang pertama, menurut Steve Albrecht ada 3 macam faktor pemicu fraud ini. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, dan yang terakhir adalah rasional. Sedangkan menurut Amin Wijaja ada beberapa faktor di mana faktor ini disebabkan oleh faktor keuangan, namun disebabkan karena sifat serakah, besar pasak daripada tiang, adanya biaya untuk pengobatan dan lain sebagainya. Contohnya saja, faktor yang disebabkan oleh tekanan ini adalah seorang bagian pemasaran ia meletakkan penjualan yang sangat tinggi karena adanya tekanan dari perusahaan untuk mendapatkan penjualan yang tinggi pula, sehingga ia melakukan tindakan fraud. Selain faktor-faktor pemicu di atas, ada juga berbagai faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya fraud. Yang pertama adalah tekanan keuangan. Tekanan keuangan ini dapat mengakibatkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Tekanan keuangan ini dipicu karena adanya sifat boros, sifat tidak puas, lalu adanya seseorang itu tidak merasa puas terhadap apa yang ia dapatkan sekarang, sehingga ia melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Yang selanjutnya adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk di sini juga dapat mengakibatkan terjadinya fraud, karena kebiasaan buruk ini terutama kebiasaan buruk yang membutuhkan biaya yang besar. Contohnya saja perjudian, minum keras, dan lain sebagainya, sehingga dengan kebiasaan buruk tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Yang selanjutnya adalah hubungan yang kurang baik dengan salah satu pekerja di perusahaan. Karena adanya hubungan yang kurang baik ini, ia merasa tidak puas sehingga ia merasakan atau melaksanakan tindakan kecurangan atau fraud. Dan faktor yang terakhir adalah faktor tekanan. Faktor tekanan lainnya maksudnya, dan faktor tekanan lainnya ini misalnya tekanan dari istri, tekanan dari berbagai pihak, sehingga seseorang tersebut ia harus melakukan tindakan kecurangan atau tindakan fraud. Selanjutnya ada istilah yang mengungkapkan tentang pemicu fraud ini, yaitu fraud by need, fraud by greed, and fraud by opportunity. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab kecurangan itu ada 4, yaitu karena adanya need atau kebutuhan, yang kedua adanya greed atau keserakahan, yang ketiga adanya opportunity atau kesempatan, dan yang terakhir adanya pengungkapan. Dan kita akan menggolongkan 4 faktor ini dalam menjadi 2 faktor, di mana faktor need dan greed kita golongkan kepada faktor individu yang kita sebut dengan faktor individual, sedangkan faktor opportunity atau kesempatan dengan pengungkapan kita golongkan kepada faktor yang berasal dari organisasi. Kita akan menggolongkan faktor-faktor pemicu kecurangan ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah faktor generik, yang kedua adalah faktor individu. Faktor generik ini juga terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah kedudukan. Kedudukan maksudnya di sini adalah ketika seseorang memiliki kedudukan, maka di setiap kedudukannya itu pasti ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Jadi baik itu kesempatan yang besar maupun kesempatan yang kecil. Yang selanjutnya faktor generik yang kedua adalah pengungkapan. Walaupun kejahatan atau kecurangan telah dilakukan sekali, maka tidak akan menjamin kejahatan itu tidak akan terulang lagi. Makanya perlu ditetapkan sanksi yang berat agar kejahatan-kejahatan atau kecurangan-kecurangan tidak terjadi lagi. Yang selanjutnya adalah faktor individu. Faktor individu ini berhubungan dengan moral, di mana individu tersebut memiliki sifat serakah sehingga ia melakukan tindakan kecurangan. Yang faktor individu yang kedua ialah faktor yang berhubungan dengan kebutuhan atau motivasi. Motivasi ini didorong karena adanya kebutuhan sehingga seseorang tersebut melakukan tindakan kecurangan. Baiklah, sekian dari saya.
saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya fraud. Penyebab terjadinya fraud itu terbagi atas motivasi. Motivasi di sini adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan atau suatu organisasi. Alasan pribadi seperti masalah keuangan dapat menjadi motivasi untuk melakukan kecurangan. Untuk suatu organisasi, fraud pun dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan apresiasi yang positif walaupun pekerjaan yang dilakukan tidak baik. Misalnya kolusi antara kontraktor atau konsultan dengan panitia pengadaan barang atau jasa. Yang kedua ada sarana, di mana mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan. Misalnya dokumen kontrak lelang yang diatur transaksi keuangannya, dilakukan secara tunai dan tidak menggunakan pencatatan yang baik, dan lain sebagainya. 3 ada kesempatan, karena kecurangan atau kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan dapat menjadi ruang terjadinya kecurangan. Gejala-gejala fraud. Gejala fraud terbagi atas gejala pada manajemen dan gejala pada karyawan atau pegawai. Pelaku kecurangan diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu manajemen dan karyawan atau pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saja yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan karyawan atau pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saja yang berupa penyalahgunaan aktiva. Pelaku kecurangan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu manajemen dan karyawan. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditentukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Tindakan atau perilaku pelaku kecurangan. Berikut merupakan daftar perilaku seseorang yang harus menjadi perhatian auditor, karena dapat merupakan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, yaitu 1. Perubahan perilaku secara signifikan seperti easygoing, tidak seperti biasanya, dan gaya kehidupan mewah. Yang kedua, sedang mengalami trauma emosional di rumah atau tempat kerja. Yang ketiga, penjudi berat. Yang keempat, peminum berat. Yang kelima, sedang dililit utang. Yang keenam, temuan audit atas kekeliruan atau error atau ketidakberesan dianggap tidak material ketika ditemukan. Yang keenam, bekerja tenang, bekerja keras, bekerja melampaui jam kerja, sering bekerja sendiri. Dan yang terakhir, gaya hidup di atas rata-rata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cakupan dari kecurangan. Adapun kecurangan mencakup penggelapan, manipulasi, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyuapan, pemerasan, penyerobotan, penyalahgunaan, dan terakhir itu fraudulent. Klasifikasi kecurangan. Secara umum, kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu manajemen fraud, employee fraud, dan computer fraud. Selanjutnya korban fraud atau korban kecurangan. Nah, organisasi usaha sering mengorbankan pelanggannya melalui advertensi yang menyesatkan, substitusi produk dan pola sejenis menurut Amin Wijaya Tunggal tahun 2001. Nah, terdapat 4 kategori utama korban kecurangan, yaitu pemegang saham. Nah, pemegang saham sering menjadi korban kecurangan manajemen, yaitu manajer berusaha secara palsu meningkatkan laba atau aktivitas. Yang kedua itu investor. Investor mengalami kerugian di pasar modal karena tidak tindak pidana yang dilakukan emiten dan lain-lain. Yang ketiga, korban dari kecurangan ini adalah perusahaan. Baik organisasi komersial maupun pemerintah dapat menjadi korban baik kecurangan internal maupun eksternal. Dan korban dari kecurangan yang terakhir adalah pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan anti fraud. Setiap perusahaan pasti menerapkan sistem kebijakan anti fraud, di mana mereka pasti memantau setiap sumber daya manusianya yang bekerja di dalamnya. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan sistem kebijakan anti fraud. Yang pertama, ada kebijakan dan prosedur rekrutmen. Di sini adalah proses pengajuan lamaran, seleksi, pelatihan, dan pengangkatan sampai dengan penempatan itu harus dilaksanakan dengan sangat-sangat selektif. Tidak ada unsur main belakang. Yang kedua, ada kebijakan dan prosedur rotasi yang meliputi transparansi. Alasan seseorang dirotasi atau dipindah dari suatu penempatan ke penempatan lainnya. Yang ketiga, ada kebijakan dan prosedur sanksi. Transparansi atau persamaan perlakuan sanksi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain harus disamakan.
Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur reward. Jadi setiap pegawai yang memiliki kinerja yang baik pasti lebih baik diberi reward untuk mengoptimalkan kinerjanya di masa mendatang. Selanjutnya ada kebijakan cuti pegawai. Di sini semua pegawai wajib dan berhak memiliki cuti yang sama. Jadi tidak ada yang memiliki cuti lebih hari atau yang kurang dari hari yang ditentukan. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur renumerisasi yang meliputi transparansi alasan perubahan numerisasi atau metode perhitungan numerisasi. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur Know Your Employee atau KYE, meliputi profit setiap pegawai berdasarkan level atau jabatan. Jadi setiap pegawai wajib mendapatkan profit yang sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Selanjutnya yang terakhir ada kebijakan dan prosedur whistleblower. Ya, whistleblower ini merupakan seorang yang istilahnya mengadukan jika adanya fraud di antara karyawan lainnya. Nah, kebijakan dan prosedur whistleblower ini bisa berupa pengamanan atau jaminan kerahasiaan identitas si pegawai yang melaporkan adanya tindakan fraud. Yang terakhir ada bagian penutup. Fraudulen merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja sejumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Pelaku fraud ini biasa dari orang dalam, bukan dari orang luar perusahaan. Dan pemicunya ini disebabkan karena keserakahan, kebutuhan, tekanan, kesempatan, maupun rasionalitas. Laporan keuangan yang mengandung salah saji material dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal material. Salah saji laporan keuangan dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Agar perusahaan memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan, maka perusahaan diharuskan untuk membuat sistem deteksi, pemantauan, dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya manusianya yang benar-benar selektif, dan sumber daya manusia ini benar-benar mengetahui bahwa kecurangan itu tidak diperbolehkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.